Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 911. Namun, pasangan di depannya ini tidak mau repot-repot melihat unit showcase. Mereka hanya melirik kotak pasir dan menanyakan harganya. Tidak perlu, kami sedang terburu-buru untuk segera menghuni villa ini. Jack melontarkan senyum tipis dan menanggapi dengan santai. Baiklah, jikalau Tuan langsung membayar lunas, pasti ada diskon untuk pembelian satu unit villa ini. Perusahaan kami sedang mempromosikan cashback untuk pembelian unit-unit ini. Jadi, harganya $110 juta per unit setelah diskon. Pramuniaga muda dan cantik itu tersenyum, tetapi bergumam di dalam hatinya, jangan bilang mereka sedang berencana untuk membeli villa. Justru, karena harga villa-villa ini terlalu mahal, mereka tidak bisa menjual satu unit per bulan. Namun, jika mereka berhasil menjual satu unit, komisi untuk bulan ini akan lumayan banyak. $110 juta per unit. Jadi, kalau aku beli 20 unit, totalnya menjadi $2,1 miliar, kan? Setelah menghitung di otaknya, Jack menjawab dengan nada riang. 20 unit. Pramuniaga cantik itu menghela napas dalam-dalam karena sangat terkejut, dia meragukan telinganya sendiri, apakah dia salah dengar? Itu bukan $20.000 atau $200.000, tetapi $2,1 miliar. Mungkinkah pasangan ini berasal dari keluarga bangsawan yang kaya? Benar, aku ingin mengambil sisi ini, yang berdekatan dengan gerbang masuk kompleks. Aku ingin 20 unit, tapi aku punya permintaan kecil. Setelah merenungkannya, Jack menunjuk ke kotak pasir dan mengucapkannya. Apa permintaan kecil Anda, Tuan? Si pramuniaga menelan ludah dengan keras, mungkinkah pria di hadapannya ini sedang memasang jebakan? Apakah dia mencoba melakukan sesuatu yang buruk padanya? Lagi pula, dia telah banyak mendengar, beberapa preman dan pelacur selalu suka menggoda pramuniaga seperti mereka. Pikiran-pikiran semacam ini membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Dia tidak bisa membantu, tetapi khawatir untuk dirinya sendiri. Dia takut Jack adalah salah satu dari bajingan itu. Namun, kekhawatirannya segera mereda ketika dia melihat seorang wanita berdiri di samping Jack, yaitu Selena. Dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan daya tarik dan kecantikan Selena. Wanita seperti itu 100 kali lebih cantik darinya, bagaimana mungkin pria di depannya ini memiliki pikiran kotor ketika dia memiliki istri yang begitu cantik dalam hidupnya? Lagi pula, jika Jack benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya, dia tidak akan melakukannya di depan istrinya, kan? Bisakah pengembang menutup 20 unit ini dengan dinding? Memisahkan villa kita dari yang lain? Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Jack tersenyum ringan dan kemudian perlahan mengucapkan permintaannya. Ini bisa dilakukan. Ini hanya masalah kecil. Saya akan berbicara dengan manajer kami, dan Anda dapat melihat peta di sini, pilih unit yang Anda inginkan, dan lingkari dengan pena ini. Pramuniaga muda mengeluarkan pena, selebaran villa, serta peta tata letak. Dia menyerahkan ini kepada Jack saat dia berbicara. Dia meminta Jack untuk melingkari unit yang mereka inginkan. Tidakkah ada yang aneh? 20 unit. Apa aku tidak salah dengar? Dua pramuniaga yang sedang bergosip, yang berbicara tentang Jack dan Selena beberapa saat yang lalu, merasa sangat terkejut ketika mendengar percakapan ketiga orang di depannya ini. Rahang mereka seolah-olah akan jatuh ke tanah, dan mata mereka melebar sebesar piring. 20 unit villa. Komisi dari 20 unit ini adalah... Tidak masalah, sama sekali tidak masalah, Tuan. Apakah Anda sudah melingkari unit yang Anda inginkan? Manajer pemasaran dan pramuniaga muda itu datang bersama di hadapan Jack. Manajer bertanya dengan hati-hati, dengan kegembiraan, dan kegembiraan terpampang di wajahnya. Lagi pula, jika 20 unit ini terjual, manajer akan mendapatkan banyak bonus, meskipun tidak sebanyak yang akan diterima oleh pramuniaga muda itu. Yup, sudah selesai. Aku akan mengambil 20 unit ini, ayo segera tanda tangani kontraknya. Jack berbicara dengan santai, saat dia menyerahkan pena dan selebaran kepada manajer itu. Bab 912. Tanda tangani kontraknya. Manajer itu sangat terkejut, belum pernah terjadi dalam hidupnya, dia menyaksikan pembelian secepat itu. Berhentilah mengoceh, aku tidak punya banyak waktu. Aku masih perlu membeli beberapa perlengkapan rumah nanti, dan aku harus pindah sore ini. Mau dijual atau tidak?
Jack, di sisi lain, tidak menghibur manajer lebih jauh, tetapi memberinya tatapan mematikan. Jack sudah tidak sabar, dan ingin segera menyelesaikan transaksinya. Manajer itu tercengang sekali lagi. Tentu saja, Tuan. Hanya saja, saya belum pernah melihat orang yang dermawan seperti Anda. Manajer kembali dengan senyum cerah di wajahnya, sementara itu, pramuniaga sedang menyelesaikan kontrak untuk segera ditandatangani. Senyum kecil muncul di wajah Jack ketika dia berkata kepada manajer, ngomong-ngomong, semua penjualan ini harus dikreditkan kepada pramuniaga muda itu. Karena dialah yang melayani kita dengan baik. Jangan berani-beraninya kamu mencuri kredit darinya. Pramuniaga muda itu merasa sangat tersentuh ketika dia mendengar kata-kata Jack dan dia hampir menangis di tempat. Pasangan ini sangat baik hati, sehingga mereka memikirkan nasib karyawan yang berada di posisi rendah. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Karena bonus manajer tergantung pada total penjualan setiap bulan. Bahkan, jika saya ingin mengambil kredit untuk penjualan hari ini, itu akan sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa. Manajer tertawa riang dan menjawab dengan sangat meyakinkan. Segera, Jack menyelesaikan semua formalitas. Kemudian dia berdiri, bersiap untuk menggesek kartu kreditnya sebagai alat pembayaran. Namun, yang mengejutkan semua orang, Selena menarik lengan baju Jack dan berbisik, gesek saja kartuku. Rumah-rumah ini akan dipergunakan untuk keluarga Taylor, tentu saja, rumah ini harus dibayar dengan uang keluarga Taylor. Baiklah, sayang, karena kamu berkata begitu, aku tidak akan bersaing denganmu kali ini. Bagaimanapun, apapun yang menjadi milikku, adalah milikmu juga, begitu pula sebaliknya. Jack mengangkat bahunya saat dia berbicara, senyum lembut terpampang di wajahnya. Dua pramuniaga yang sedang menonton adegan tersebut benar-benar dibuat terdiam oleh keduanya. Total tagihannya adalah 2,1 miliar dolar, dan pasangan ini sebenarnya sedang bersaing untuk membayar tagihan. Sepertinya, pasangan ini tidak kekurangan uang sama sekali, mungkin, membeli 20 unit lagi, tidak akan menjadi masalah bagi pasangan ini. Setelah uang dibayarkan dan formalitas selesai, manajer meminta semua karyawan untuk berbaris dalam 2 baris, memberi hormat kepada Jack dan Selena, dan mengantar mereka keluar dari kantor. Sial, orang kaya benar-benar memiliki kantong yang dalam. Manajer departemen penjualan memandang bagian belakang Jack dan Selena dengan tatapan iri di matanya. Manajer kemudian berbalik dan menghadap pramuniaga muda itu. Carol, izinkan aku mengatakan ini kepadamu, kamu sekarang resmi menjadi anggota staf tetap perusahaan ini. Juga, aku akan menelepon manajer umum dan memberitahu dia tentang kejadian hari ini dan menyarankan untuk mempromosikanmu ke posisi penyelia. Kebetulan, perusahaan kita sedang kekurangan supervisor. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak, manajer. Carol sangat terkejut, sehingga lidahnya tercekat. Pada awalnya, dia tidak pernah berpikir, Jack dan Selena akan mampu membeli 1 buah villa, apalagi 20 villa sekaligus. Namun, dengan pola pikirnya yang rendah hati, untuk menganggapnya sebagai pengembangan diri, dia maju dan melayani mereka dengan baik. Sedikit yang dia harapkan, pasangan itu mengubah nasibnya, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Komisi dari 20 villa ini, cukup baginya untuk membeli 2 rumah di pinggiran kota, dan itu bisa menghemat biaya kos bulanannya. Pada dasarnya, ini adalah sebuah keajaiban yang nyata, menjadi kaya hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Apalagi, gaji dan bonus akhir tahun untuk posisi supervisor, sangat luar biasa besar. Tidak mungkin, manajer. Dia baru di sini kurang dari sebulan, bagaimana dia bisa menjadi supervisor? Kedua pramuniaga yang suka bergosip, tidak bisa menahan diri lagi, mendekati mereka, dan menanyai manajer dengan nada jengkel. Pramuniaga muda itu telah menerima begitu banyak komisi hari ini, yang membuat mereka iri dan iri. Tapi sekarang, manajer juga ingin menjadikannya sebagai seorang supervisor. Mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Bagaimanapun, kedua pramuniaga itu adalah kandidat yang menjanjikan untuk posisi supervisor. Mereka tidak hanya staf veteran, tetapi juga sangat cerdas dalam menilai karakter pelanggan yang memasuki kantor mereka. Jika ada pelanggan yang memasuki kantor, baik dengan menggunakan mobil sport ataupun sedan, mereka bisa memperkirakan secara kasar unit mana yang akan dijual kepada pelanggan tersebut. Pada intinya, mereka berdua adalah masternya dalam menilai karakter pelanggan. Namun, mereka tidak menduga, hari ini mereka akan kehilangan Jack dan Selena. Pelanggan yang sangat kaya raya, tetapi bergaya sangat sederhana. Bab 913.
Dia memang bekerja di sini kurang dari sebulan, jadi, apakah ada masalah dengan itu? Penjualan dan kinerjanya hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat kalian capai. Kalian berdua baru saja bersamanya di pintu masuk, mengapa kalian berdua tidak repot-repot melayani pelanggan itu dan melakukan penjualan kepada mereka? Manajer membalas, dia tidak dapat diganggu oleh kebencian mereka, sebagai gantinya, dia pergi untuk melaporkan kepada manajer umum tentang kejadian hari ini. Kedua pramuniaga itu saling bertukar pandang. Saat ini, mereka tidak bisa merasakan apapun selain rasa penyesalan yang mendalam. Sementara itu, saat ini di kota Jin, kepala keluarga Lambert, serta patronum dan para tetua, berkumpul bersama di aula kediaman keluarga Lambert. Saya tidak bisa menghubungi Lukas. Saya khawatir, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saya sudah mencoba menghubunginya selama beberapa hari terakhir, dan bukan hanya dia, kami juga tidak dapat menghubungi ketiga anak yang lain. Kepala keluarga Freeman juga sudah datang untuk menanyakan keberadaan putrinya, Snow Freeman. Snow pergi bersama Lukas, dan adalah tanggung jawab keluarga Lambert untuk menjaganya agar tetap aman. Kepala keluarga Lambert mengerutkan kening, dia merasakan firasat buruk, telah terjadi sesuatu kepada mereka berempat. Hilangnya 3 anggota Lambert membuat hati para anggota keluarga lainnya menjadi hancur berkeping-keping. Apalagi, Lukas Lambert adalah putra dari tetua ketiga keluarga Lambert. Mereka tidak bisa menghubunginya selama beberapa hari terakhir, kemungkinan besar mereka sudah mati. Kematian Snow Freeman juga memperburuk situasi. Snow adalah tunangan Lukas, dan keduanya sudah memutuskan untuk segera menikah. Namun, tidak ada yang menyangka hal-hal buruk akan terjadi pada mereka saat ini. Mereka berempat pergi ke Eastfield. Sepertinya, mengirim orang-orang terbaik kita untuk menyelidiki masalah ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan mereka. Seorang lelaki tua akhirnya angkat bicara dengan senyum pahit di wajahnya. Eastfield hanyalah sebuah kota kecil. Orang macam apa yang bisa membunuh mereka berempat? Anggota keluarga yang lain langsung menanggapi saran orang tua itu. Kepala keluarga Lambert merenung dan kemudian berkata, di kota Eastfield hanya ada beberapa raja perang bintang 8 atau bintang 9. Ada juga dewi perang yang mampu membunuh mereka berempat. Mereka pergi ke Eastfield untuk meminta pertanggungjawaban Ivan Taylor karena mereka tidak menyangka Ivan Taylor masih hidup. Tapi, kali ini mereka berempat tidak kembali. Pernikahan akbar yang diadakan keluarga Taylor, aku mendengar menantunya adalah dokter eksklusif bagi 9 dewa perang besar. Itulah sebabnya, semua 9 dewa perang besar menghadiri pernikahannya. Penatua agung dari keluarga Lambert berhenti sejenak untuk merenungkan beberapa hal, dan kemudian berkata, jadi, aku kira Lana Zex, dewi perang yang berada di Eastfield lah, yang telah membunuh mereka semua. Sial, bagaimana bisa Lana Zex ini memprovokasi keluarga Lambert kita, hanya karena seorang pria bernama Jack? Tidakkah dia mengetahui, ada keberadaan yang lebih kuat yang mendukung di belakang kita? Tetua kedua menggonggong, kebenciannya tumbuh dalam dirinya seperti tumor. Tetua ketiga tidak berbicara apa-apa, tetapi wajahnya adalah yang paling tidak sedap dipandang di antara yang lain. Dia tidak lain adalah ayah Lukas Lambert, Tao Lambert. Memikirkan kematian putranya telah menyebabkan rasa sakit yang menyiksa di dalam hatinya. Sore ini, saya akan pergi menemui keluarga Freeman, meminta mereka untuk membawa beberapa petarung yang kuat dan pergi bersama kita ke Eastfield. Mungkin, kepala keluarga Lambert sendiri yang akan pergi ke sana karena kematian putrinya. Tetua ketiga, Tao Lambert, mengepalkan tinjunya dengan kuat saat dia mengucapkannya. Baiklah, jika kalian berhasil mengidentifikasi pembunuhnya, kalian harus segera membalaskan dendam mereka berempat. Kepala keluarga Lambert mengangguk untuk memberi izin kepada tetua ketiga. Dia kemudian menambahkan, Tao, kapan kamu berencana untuk pergi ke Eastfield? Aku akan pergi ke kediaman keluarga Freeman terlebih dahulu dan membuat rencana bersama mereka. Kita akan berangkat ke Eastfield besok pagi. Tao Lambert, yang sangat murung selama ini, dia segera pergi setelah menyelesaikan kalimatnya. Kepala keluarga Lambert hanya bisa menghela nafas panjang. Bab 914. Jack dan kelompok besar lainnya pergi membeli perlengkapan sehari-hari sebelum membeli mobil baru. Mereka kemudian mulai bergerak menuju ke arah kompleks villa dengan hati gembira di wajah mereka. Pada saat yang sama, seorang penghuni wanita di salah satu villa yang terletak di dalam kompleks villa adalah seorang superstar yang sangat cantik. Dia tidak bisa tidak mengeluh kepada wanita cantik lainnya, kemudian berkata, ini sangat aneh.
Aku melihat pengembang memasang tembok yang sedang dibangun dalam perjalanan pulang ke sini. Ketika aku pergi untuk menanyakan situasinya, mereka memberitahuku bahwa seseorang telah membeli 20 villa sekaligus dan meminta mereka untuk membangun tembok yang mengelilingi daerah itu. 20 villa sekaligus. Wanita cantik di sampingnya menarik napas dalam-dalam. Orang ini pasti sangat kaya dan berkuasa untuk bisa membeli begitu banyak villa. Memang, ada begitu banyak orang kaya di kota Walet ini, sehingga kejadian seperti itu dianggap biasa. Superstar cantik itu mengerucutkan bibirnya dan mulai mengeluh, itu cukup normal, tetapi kamu tidak ada di sana untuk melihatnya sendiri. Setelah pengembang memasang tembok, area hutan tempat kita biasanya melakukan aktivitas akan berkurang drastis. Aku membeli properti ini karena aku sangat menyukai area hijau. Sekarang, setelah orang ini membangun tembok di sekeliling 20 villa, rumah kita akan berada tepat di sebelah tembok tersebut. Black Knight hanya bisa tersenyum pahit. Yah, apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang seperti kita hanya bisa menerima takdir. Seseorang yang bisa membeli begitu banyak villa sekaligus bukanlah orang biasa. Sebagai selebriti, bisakah kita menyinggung orang-orang seperti mereka? Tiana Scott juga menimpali, benar, kita dianggap sebagai selebritas karena banyak orang yang mengejar kita untuk mendapatkan tanda tangan kita kemanapun kita pergi. Namun, kita benar-benar tidak boleh menyinggung orang yang super kaya dan berkuasa. Jangan pernah berpikir untuk menyinggung mereka, dan akan cukup bagus bagi kita jika kita bisa bernyanyi dan mendapatkan uang dengan tenang. Blake sekali lagi tersenyum tak berdaya. Ngomong-ngomong, Blake, bukankah seorang sutradara memintamu untuk bergabung dengan filmnya? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu akan terjun ke dalam dunia film? Tiana memikirkannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, banyak penyanyi yang memimpikan transformasi menjadi bintang film. Ini akan menguntungkan karir mereka di masa depan, jika film yang mereka perankan menjadi booming dan terkenal. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Berbeda dengan imajinasi Tiana, Blake mulai mengeluh, jangan sebut lagi bajingan itu. Dia adalah orang tua yang kotor. Dia mengajakku makan siang beberapa hari yang lalu, dengan alasan dia ingin membahas beberapa detail tentang karakter yang akan aku perankan. Ternyata, hanya ada kami berdua, dan pria itu mulai menyentuh dan menggerayangi tubuhku, tepat setelah aku mulai makan. Aku sangat marah padanya, sehingga aku langsung berbalik dan pergi. 9 dari 10 sutradara saat ini adalah seseorang yang suka bermain perempuan, dan sangat sulit bagi kita untuk bertemu dengan salah satu yang lurus. Aku pikir, lebih baik jika kita terus bernyanyi dan memproduksi rekaman. Setidaknya, industri ini jauh lebih bersih daripada industri perfilman. Tiana menghela nafas dan berbicara dengan nada sedikit ketidakberdayaan. Pengembang bergerak sangat cepat. Keesokan paginya, ketika Jack dan keluarganya bangun tidur, tembok sudah selesai dibangun. Aku sudah meminta Skylar dan murid-muridnya untuk membantu mendapatkan berita tentang sisik naga. Semoga kita akan segera mendapatkan petunjuk. Lana berjalan ke arah Jack dan berkata kepadanya, "Baiklah, lanjutkan pencariannya." Jack mengangguk dan berjalan ke arah Selena. "Selena, ayo kita jalan-jalan, agar kita bisa membiasakan diri dengan lingkungan di sekitar. Lagi pula, keluarga Taylor akan tinggal di sini untuk waktu yang lama." Jack tersenyum dan berkata kepada Selena. Selena mengangguk, "Tentu, aku ingin keluar dan melihat-lihat. Aku ingin melihat-lihat area ini, dan melihat apakah ada tempat yang cocok untuk kita memulai bisnis, sehingga kita tidak membuang banyak waktu." Jack, Selena, dan Lana segera keluar dari komplek villa mereka. Mereka tidak menyangka, ketika mereka mulai berjalan-jalan, mereka akan melihat dua wanita cantik yang sedang keluar dari pintu villa, yang tepat berada di samping komplek villa mereka, dan sepertinya akan pergi berbelanja. Pada saat ini, dua mobil berhenti di depan kedua wanita cantik itu, dan ada beberapa pria yang segera turun. Mereka menahan gadis-gadis itu, dan hendak memasukkannya ke dalam mobil. Tolong bantu kami." Tiana sangat ketakutan, dan segera mulai berteriak keras sambil berjuang untuk melepaskan diri. Namun, perjuangannya hanya sia-sia, karena ada 3 hingga 4 orang yang menahannya. Bab 915. Selain Tiana, Blake juga berjuang untuk membebaskan diri dari cengkraman orang-orang ini. Keduanya keluar rumah untuk pergi berbelanja. Mereka hanya mengenakan kacamata hitam, dan tidak membawa pengawal. Siapa yang menduga, mereka akan mengalami kejadian yang mengerikan, begitu mereka melangkah keluar dari rumah.
Beraninya orang-orang ini menculik rakyat jelata di bawah sinar matahari di siang bolong. Lana tidak bisa menahan diri dan mulai mengutuk. Dia melangkah maju dan menendang kerikil kecil yang dilihatnya di jalan. Kerikil itu terbang ke arah para pria dan mengenai salah satu paha pria itu. Aduh! Pria itu sangat kesakitan, sehingga dia hampir berlutut di tanah. Siapa yang melakukan itu? Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Pria itu awalnya sangat marah. Namun, matanya langsung berbinar ketika dia melihat Lana berlari ke arahnya dengan marah. Ya ampun, wanita itu sangat seksi dan cantik. Bawa wanita ini bersama kita, mungkin sutradara kita juga akan menyukainya. Pria lain berkata dengan senyum di wajahnya. Itu benar, dia memiliki sosok tubuh yang sangat bagus. Haha, dia mungkin akan terkenal jika dia membintangi sebuah film. Beberapa pria dari kelompok orang itu segera berlari untuk menangkap Lana, dan yang lain terus mencengkeram Blake dan Tiana. Aku bertanya-tanya, mengapa suara mereka terdengar begitu akrab? Apakah itu mereka? Jack melirik keduanya, dia segera mengenali mereka, meskipun mereka memakai kacamata hitam. Lana mengalahkan orang-orang yang bergegas ke arahnya, hanya dengan beberapa tendangan. Mereka jatuh ke tanah, dan mulai mengerang kesakitan. Mereka menggunakan seluruh kekuatan untuk merangkak menuju ke arah mobil mereka dan dengan cepat melarikan diri. Itu kamu. Blake dan Tiana menutup mulutnya karena terkejut ketika mereka melihat Jack ada di antara orang-orang yang berjalan ke arah mereka. Ya ampun, kalian datang ke kota Walet. Tiana masih merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia memandang Jack dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih banyak, kami akan mati jika bukan karena pertolongan kalian. Biasanya, kami tidak pernah bertemu dengan insiden seperti ini. Siapa yang mengira kami akan sial saat kami baru saja meninggalkan rumah? Uhuk. Jack mengeluarkan 2 batu kering, lalu berkata, kita pindah ke sini untuk memulai hidup baru. Jack merasa malu, dan segera mengingatkan mereka, oh ya, tolong jangan beritahu orang lain bahwa kami berasal dari Eastfield. Pernikahan akbar terjadi beberapa waktu yang lalu, dan sekarang, aku yakin tidak banyak orang yang akan mengingat aku dan Selena. Jangan khawatir, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Blake tersenyum saat dia berbicara. Bagaimana mereka bisa menyebarkan berita tentang Jack ketika dia telah menyelamatkan mereka berdua? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikannya. Selain itu, pasti ada alasan tersembunyi untuk bisa berada di kota ini, karena Jack sengaja menyebutkan hal ini kepada mereka. Mobil itu sepertinya datang dari arah yang tepat, seolah-olah mereka tahu kalian akan meninggalkan rumah. Jack memikirkannya dan menatap kedua wanita itu. Segera, dia melangkah maju dan mengulurkan salah satu tangannya ke arah dada Blake.